Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sufani, NIM B106 120 107 Prodi Ekonomi Islam kelas A. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi dalam sejarah peradaban Islam. Nah, cakupan materi yang akan kita bahas itu ada 7. Antara yang pertama itu ada Bani Abbasiyah, yang kedua itu ada Bani Umayyah, yang ketiga itu ada dinasti lokal dan masa akhir dinasti Abbasiyah, yang keempat itu ada Islam di Spanyol, yang kelima ada masa depan peradaban Islam, yang keenam ada peradaban Islam Eropa, dan yang terakhir ada peradaban Islam kawasan. Nah, yang pertama yakni peradaban masa Bani Abbasiyah. Nah, pada masa Bani Abbasiyah ini merupakan kekhalifahan Islam kedua di Baghdad, Irak. Merupakan dinasti kekhalifahan terlama sepanjang agama Islam berkuasa, yakni dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Menjelang akhir Daulah Umayyah terjadi penindasan, yaitu yang pertama penindasan terus-menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hashim pada umumnya. Yang kedua, kaum muslim dan Arab direndahkan dengan tidak boleh diberi kursi kepemimpinan dalam negara Islam. Yang ketiga, terjadinya pelanggaran ajaran Islam dan hak asasi manusia secara terang-terangan. Nah, hal inilah yang menjadikan Bani Abbasiyah itu runtuh. Kedua, ada dinasti Bani Umayyah. Nah, dinasti Bani Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau merupakan sahabat Rasul dan merupakan politik handal dan pernah menjadi gubernur. Dinasti Umayyah terbentuk karena adanya perang Siffin. Kemudian dinasti Umayyah ini bercorak teokratis, sistem pergantian kepemimpinan berdasarkan nasab keluarga. Nah, adapun sistem sosial dari Bani Umayyah ini antara lain membangun fasilitas publik seperti sumur dan masjid serta menyantuni fakir miskin. Nah, sistem politiknya antara lain memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus, pembentukan lembaga administrasi dan wilayah kenegaraan serta memperluas wilayah kekuasaan. Nah, adapun kemajuan intelektualnya antara lain adanya ilmu-ilmu baru seperti al-ulumul islamiyah dan al-ulumul dakhiyah serta ilmu-ilmu lama. Kemudian kemunduran Bani Umayyah ini disebabkan antara lain 3 aspek, yakni pertentangan antara bangsa Arab, yang kedua ketidakpuasan penduduk Islam dan Arab, dan yang ketiga pergantian kekuasaan yang merupakan tradisi baru bagi bangsa Arab. Nah, kemudian ada dinasti lokal dan masa akhir dinasti Abbasiyah. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa kekhalifahan ini didirikan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, berada di Baghdad, Irak setelah menggulingkan kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Berlangsung selama 5 abad, yakni 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Nah, pemimpin yang berhasil memakmurkannya antara lain itu ada 6, yakni yang pertama Al-Mahdi, yang kedua ada Harun al-Rashid, yang ketiga ada Al-Ma'mun, yang keempat ada Al-Mu'tasim, yang kelima ada Al-Wathiq, dan yang keenam ada Al-Mutawakkil. Nah, kemudian ada penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah, ada 4. Nah, yang pertama itu ada persaingan antar bangsa, yang kedua itu ada kemerosotan ekonomi, yang ketiga ada perang salib, yang keempat ada serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad pada 1258 Hijriah. Lalu ada dinasti-dinasti lokal di masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini, yakni yang pertama itu ada dinasti Aghlabiyah, yang kedua itu ada dinasti Fatimiyah, yang ketiga itu ada dinasti Ayyubiyah, yang keempat itu ada dinasti Turki Utsmani, yang kelima itu ada dinasti Syafawi, dan yang terakhir itu ada dinasti kerajaan Mughal di India. Kemudian ada sejarah Islam di Spanyol. Nah, pertama kalinya masuk Islam yakni pada tahun 711 melalui jalur Afrika Utara. Sebelum masuknya Islam, negeri ini disebut dengan nama Liberia, Hispania, dan Lucia. Setelah dikuasai bangsa Vandal, negara ini kemudian disebut dengan Andalusia. Nah, kemajuan intelektual
ketika Islam masuk di Spanyol, antara lain yang pertama itu ada menghasilkan para pemikir di berbagai bidang, yakni di bidang filsafat, fikih, sains, musik, bahasa, dan sastra. Kemudian ada kemegahan bangunan fisik. Yang pertama itu ada Cordova, ibu kota Spanyol sebelum Islam. Dan yang kedua itu ada Granada, pertahanan terakhir umat Islam. Kemudian ada faktor-faktor kemunduran yang menyebabkan mundurnya Islam di Spanyol itu ada 4. Yang pertama itu munculnya khalifah-khalifah yang lemah. Yang kedua itu konflik antara Islam dan Kristen. Yang ketiga kemerosotan ekonomi. Dan yang keempat sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Nah, adapun masa depan peradaban Islam. Nah, masa depan peradaban Islam itu seharusnya sesuai dengan kemajuan teknologi dan ekonomi serta globalisasi. Melahirkan penerus peradaban Islam tentunya memerlukan agenda koordinasi terpadu dan komprehensif oleh semua agen perubahan. Lembaga-lembaga pendidikan baik itu formal maupun non-formal juga dibutuhkan. Nah, peran orang tua juga menjadi penting dalam menanamkan ajaran tauhid dan akidah yang benar dan mengakar kepada para anak-anaknya. Kemudian ada peradaban Islam di Eropa. Nah, Islam masuk dan berkembang di Eropa pada tahun 711 sampai 912 Masehi. Nah, perkembangannya itu ada 3 tahap. Yang pertama itu penaklukan Andalusia, seperti yang dijelaskan sebelumnya, berawal dari penaklukan pasukan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Kemudian ada tidak berbeda jauh dengan Spanyol, Islam masuk Rusia ketika berada di bawah pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik pada masa dinasti Umayyah. Saat itu Panglima Qutaibah bin Muslim berhasil menaklukkan Rusia. Lalu yang ketiga itu ada masuknya Islam di Inggris juga terlahir dari dampak perkembangan Islam di Spanyol, khususnya sejak pemindahan Universitas Islam Toledo di Spanyol ke Inggris. Nah, teman-teman, begitulah sejarah singkat tentang peradaban Islam di berbagai kawasan dunia. Tadi kita udah bahas, semoga dengan penjelasan ini dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang sejarah bagaimana sih masuknya Islam di berbagai belahan dunia. Saya Suparni, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.